Nah ini nih, akhirnya ini yang ditunggu-tunggu muncul. Shin Tae-yong tanggapi perbedaan latih Ulsan HD dan Timnas Indonesia. Apakah Shin Tae-yong masih kerasan dengan Timnas Indonesia? Begini info mengejutkannya. Nah loh, ternyata ada klub yang mau. Mas Hilgers akhirnya umumkan klub barunya. Kira-kira di manakah? Fans Garuda harus simak ini. Wah. Target mengejutkan Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan. Apakah target ini jebakan dari PSSI? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong tanggapi perbedaan latih Ulsan HD dan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara soal perbedaan tekanan saat melatih Timnas Indonesia dibandingkan dengan klub barunya, Ulsan HD. Pelatih asal Korea Selatan itu baru saja mencatat debut manis bersama Ulsan setelah membawa timnya menang tipis 1-0 atas Jeju United di ajang Kali 1 akhir pekan lalu. Kemenangan ini menjadi angin segar bagi Ulsan yang sebelumnya terpuruk tanpa kemenangan dalam 11 pertandingan berturut-turut. Menariknya, meskipun sama-sama berada di level kompetisi profesional, Shin Tae-yong mengaku tekanan yang dia rasakan di Indonesia tidak jauh berbeda dengan yang dialami sekarang di Korea Selatan. Bagi publik sepak bola tanah air, Shin Tae-yong bukanlah sosok asing. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia berhasil menorehkan sejarah dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Meski status Indonesia kala itu hanyalah underdog, sapaan akrabnya mampu membuat kejutan. Di babak ketiga, skuad Garuda meraih 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya 2 kali kalah sebelum akhirnya PSSI memutuskan untuk berpisah. Keputusan itu sempat memicu reaksi beragam dari publik, mengingat banyak fans yang menilai performa timnas justru menunjukkan tren positif. Media Korea Selatan menyoroti bahwa keberhasilan Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia juga dipengaruhi oleh tekanan yang relatif berbeda dibandingkan di Ulsan. Indonesia dianggap tidak memiliki beban ekspektasi setinggi klub-klub besar K-League, sementara Ulsan datang dengan sejarah sebagai juara 3 musim beruntun yang kini justru terpuruk di posisi 6 klasemen. Artinya, setiap laga menjadi ujian berat bagi Shin Tae-yong untuk mengembalikan kejayaan tim. Dalam wawancara terbarunya, Shin Tae-yong menegaskan bahwa baik di Indonesia maupun di Ulsan, dia selalu merasa bertanggung jawab penuh. Saya akan bohong jika saya bilang tidak merasa tertekan atau bertanggung jawab. Tapi saya berusaha menikmatinya, ujar STY. Ia bahkan kerap mengingatkan para pemain untuk bermain lepas dan menikmati pertandingan. Baginya, tekanan yang terlalu besar justru bisa membuat pemain kehilangan performa optimal dan rentan cedera. Menariknya, Shin Tae-yong juga mengaku realistis soal peluang Ulsan mempertahankan gelar juara musim ini. Ia menyampaikan langsung kepada para pemain bahwa menembus posisi kedua atau ketiga adalah target yang masih mungkin dicapai. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa fokus utamanya adalah memastikan Ulsan lolos ke Liga Champions Asia musim depan. Dengan strategi ini, STY ingin mengembalikan kepercayaan diri tim secara bertahap tanpa terbebani target yang tidak realistis. Meski kini fokus membesut Ulsan, pertanyaan mengenai kemungkinan Shin Tae-yong kembali melatih Timnas Indonesia tetap mengemuka. Banyak fans Garuda yang berharap ia kembali, apalagi jika Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Namun hingga berita ini diturunkan, STY belum memberikan jawaban tegas. Ia tampaknya memilih fokus pada pekerjaannya saat ini di Korea Selatan. Bagi para pendukung sepak bola Indonesia, kabar ini tentu memantik rasa penasaran. Apakah Shin Tae-yong akan kembali suatu saat nanti? Apakah hubungan baiknya dengan skuad Garuda dan pengalaman sukses sebelumnya akan menjadi alasan untuk pulang? Semua itu masih menjadi tanda tanya. Yang jelas, kehadirannya di masa lalu telah memberikan harapan dan kebanggaan tersendiri bagi pecinta sepak bola tanah air.
Bagaimana menurut kalian, apakah Sintayong sebaiknya kembali menangani timnas Indonesia jika kesempatan itu datang? Atau justru biarkan ia melanjutkan karirnya di Korea? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Klub baru Mads Hilgers akhirnya diumumkan. Rumor kepindahan Mads Hilgers ke Crystal Palace semakin terbuka lebar dan menjadi sorotan pecinta sepak bola, khususnya di Indonesia. Bek berusia 24 tahun yang saat ini memperkuat FC Twente tersebut dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan klub Liga Inggris itu. Kabar ini pertama kali diungkap oleh media Belanda, Twente Insight, yang menyebut telah mendapatkan informasi kredibel terkait proses transfer tersebut. Bahkan seorang jurnalis Inggris di platform X juga menegaskan bahwa Mads Hilgers sedang dalam perjalanan menuju klub yang baru saja menjuarai Piala FA 20240 2025 itu. Media ternama seperti Groningen pun turut memberitakan hal yang sama, menandakan bahwa rumor ini bukan sekadar gosip belaka. Jika rumor ini benar, pertanyaan berikutnya adalah apakah Mads Hilgers akan menjadi pemain termahal timnas Indonesia? Saat ini gelar tersebut dipegang oleh Jay Itzes yang dibeli Venezia dari Sassuolo dengan harga 8 juta euro atau sekitar 151 miliar rupiah. Sementara itu harga pasar Mads Hilgers saat ini berada di kisaran 6,5 juta euro atau setara 123 miliar rupiah. Artinya untuk melewati rekor Jay Itzes, Crystal Palace harus mengeluarkan biaya transfer yang lebih besar dari 8 juta euro. Meski begitu, nilai transfer bukan satu-satunya ukuran karena kepindahan Mads Hilgers ke Premier League tetap menjadi pencapaian luar biasa bagi seorang pemain timnas Indonesia. Tanda-tanda kepergian Mads Hilgers dari FC Twente sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa minggu terakhir. FC Twente bahkan sudah mendatangkan bek muda berbakat Stav Lemkin dari Shakhtar Donetsk. Hilgers pun tidak masuk skuad ketika Twente menelan kekalahan 0-1 dari PEC Zwolle pada laga pembuka Eredivisie musim 2025-2026. Situasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa sang pemain memang sedang bersiap meninggalkan klub yang sudah dibelanya sejak 2020 itu. Di sisi lain, rumor kepindahan ini semakin masuk akal jika melihat situasi di Crystal Palace. Bek andalan mereka, Marc Guehi, disebut-sebut menjadi target Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Jika Guehi benar-benar hengkang, Palace tentu memerlukan pengganti yang sepadan untuk memperkuat lini pertahanan. Nama Mads Hilgers pun mencuat sebagai kandidat utama karena memiliki profil permainan yang mirip, tangguh dalam duel udara, solid dalam penguasaan bola, dan memiliki visi bermain yang baik. Bagi sepak bola Indonesia, kehadiran Mads Hilgers di Premier League akan menjadi sejarah baru. Ia akan menjadi pemain kedua asal Indonesia yang merasakan atmosfer kompetisi tertinggi di Inggris setelah Jordi Amat. Lebih dari itu, keberadaannya di Liga Inggris akan semakin mengangkat nama Indonesia di kancah sepak bola internasional, serta menjadi motivasi besar bagi para pemain muda tanah air untuk terus mengasah kemampuan mereka. Namun sampai berita ini diturunkan, kepastian transfer ini masih menunggu pengumuman resmi dari kedua klub. Fans tentu berharap kabar ini segera terrealisasi, mengingat peluang pemain Indonesia bermain di liga sebesar Premier League sangatlah langka. Jika benar-benar terwujud, laga debut Mads Hilgers bersama Crystal Palace akan menjadi momen yang dinantikan tidak hanya oleh supporter The Eagles, tetapi juga oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah Mads Hilgers tepat jika bergabung dengan Crystal Palace? Apakah ia akan mampu bersaing di ketatnya persaingan Premier League dan menjadi andalan baru di jantung pertahanan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Target Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Timnas Indonesia U17 akan memulai perjalanan mereka di Piala Kemerdekaan 2025 dengan laga perdana menghadapi Tajikistan di Stadion Utama Sumatera Utara.
Turnamen ini menjadi ajang pemanasan penting sebelum mereka bertarung di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar beberapa bulan mendatang. Namun yang menarik perhatian publik bukan hanya persiapan tim, melainkan pernyataan pelatih Nova Arianto yang belak-belakan menyebut bahwa dirinya tidak membebani para pemain dengan target tertentu di turnamen ini. Menurut Nova, fokus utamanya adalah memberikan kesempatan kepada para pemain untuk berkembang dan mengasah pengalaman bertanding di level internasional. Nova menegaskan bahwa ajang ini merupakan kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk mengukur kekuatan mereka menghadapi lawan-lawan tangguh. Piala Kemerdekaan 2025 diikuti oleh 3 lawan berat, yaitu Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali. 2 nama pertama merupakan tim kuat dari Asia, sementara Mali adalah wakil dari Afrika yang dikenal memiliki fisik dan kecepatan mumpuni. Meski dihadapkan pada tantangan besar, Nova tetap memilih untuk tidak memberikan tekanan berupa target juara kepada skuadnya. Saya ingin mereka fokus bermain maksimal dan menikmati prosesnya. Dari turnamen ini, saya bisa melihat siapa saja yang layak untuk masuk ke skuad final Piala Dunia U17, ujarnya. Pernyataan ini sontak mengingatkan publik pada situasi serupa yang pernah dialami pelatih Shin Tae-yong. Saat itu PSSI juga menyebut tidak membebani target di turnamen Piala AFF. Namun ketika hasil yang didapat dianggap mengecewakan, pelatih asal Korea Selatan tersebut akhirnya dipecat. Hal inilah yang membuat sebagian netizen dan pengamat sepak bola menilai bahwa pernyataan tanpa target dari Nova bisa jadi hanyalah bentuk jebakan halus. Jika performa tim U17 di Piala Kemerdekaan ini dinilai buruk, bukan tidak mungkin Nova akan mengalami nasib serupa dengan STY. Meski begitu, Nova Arianto tampak santai menanggapi kemungkinan tekanan dari publik dan federasi. Ia lebih memilih memprioritaskan perkembangan pemain daripada sekadar mengejar hasil instan. Apalagi Piala Dunia U17 2025 jelas menjadi target utama yang membutuhkan persiapan matang, baik secara teknis maupun mental. Persiapan intensif pun sudah dilakukan, mulai dari pemusatan latihan di Bali hingga 3 hari latihan intensif di Medan. Semua pemain dikabarkan dalam kondisi siap tempur untuk laga perdana. Piala Kemerdekaan 2025 ini bisa menjadi panggung pembuktian sekaligus seleksi alami bagi para pemain muda Indonesia. Bagi Nova, turnamen ini adalah laboratorium untuk melihat siapa yang mampu tampil konsisten, beradaptasi dengan tekanan pertandingan internasional, dan memiliki mental juara. Di sisi lain, publik tentu berharap Garuda Muda tidak hanya menjadikan turnamen ini sebagai latihan, tetapi juga tampil dengan semangat juang tinggi demi mengharumkan nama Indonesia di kandang sendiri. Kini semua mata akan tertuju pada laga-laga yang akan dijalani oleh Matthew Baker dan rekan-rekan. Apakah Nova Arianto mampu membuktikan bahwa strategi tanpa target justru dapat memotivasi pemain untuk tampil lepas dan maksimal? Ataukah skenario yang dikhawatirkan publik seperti yang dialami Shin Tae-yong akan kembali terulang? Bagaimana menurut kalian, apakah langkah Nova Arianto untuk tidak membebani target di Piala Kemerdekaan 2025 ini adalah keputusan tepat demi persiapan Piala Dunia U17? Atau justru ini bisa menjadi bumerang baginya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. FIFA akhirnya restui sang penakluk Cristiano Ronaldo. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. FIFA disebut-sebut telah memberi lampu hijau bagi Daijiro Chirino, bek tangguh yang baru saja membantu timnya mengalahkan klub Cristiano Ronaldo untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Nama Chirino mencuri perhatian setelah tampil dalam kemenangan dramatis UD Almeria 3-2 atas Al Nassr dalam laga uji coba. Meski hanya bermain sejak menit ke-71, kontribusinya di lini belakang membuat Al Nassr yang diperkuat mega bintang Portugal tersebut tak mampu membalikan keadaan. Kemenangan ini menjadi bukti kualitas Chirino di level Eropa, sekaligus memperkuat keyakinan publik bahwa ia layak mengenakan jersey Garuda. Chirino sendiri diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Kakeknya lahir di Saparua, sementara sang nenek berasal dari Ihamahu. Ia bahkan pernah pulang kampung ke Indonesia pada tahun 2018 untuk mengunjungi keluarga yang tinggal di Jakarta, Ambon, Saparua, dan Ihamahu.
Berdasarkan regulasi FIFA, hubungan darah langsung dari kakek nenek membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi asalkan PSSI dan sang pemain sepakat. Artinya, jalan untuk melihat sang penakluk Cristiano Ronaldo memperkuat timnas Indonesia kini terbuka lebar. Jika kehadiran Chirino benar-benar terwujud, kekuatan timnas Indonesia akan meningkat signifikan. Apalagi skuad Garuda saat ini sudah dihuni oleh banyak pemain keturunan berkualitas, ditambah deretan pemain lokal berbakat. Dari lini belakang yang semakin solid, lini tengah kreatif, hingga lini depan yang tengah diproyeksikan kedatangan dua penyerang baru sesuai konfirmasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan, timnas Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan besar di Asia. Kombinasi ini semakin meyakinkan jika kita mengingat prestasi timnas Indonesia yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ini, Garuda akan bersua dengan lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak. Namun jika menilai dari komposisi tim dan kualitas pelatih yang dimiliki Indonesia saat ini, peluang untuk mengalahkan mereka bukan sekadar mimpi. Tim pelatih yang berpengalaman, sistem permainan yang semakin matang, dan tambahan pemain kelas Eropa seperti Chirino akan membuat skuad Garuda lebih percaya diri menghadapi siapapun. Di laga uji coba melawan Al Nassr, Chirino memang tidak bermain penuh, namun kehadirannya di menit-menit krusial terbukti efektif menutup ruang serangan Cristiano Ronaldo DKK. Pengalaman bertanding di Eropa dan menghadapi lawan-lawan kelas dunia adalah modal berharga yang bisa dibawa ke timnas Indonesia. Bek berusia 23 tahun ini tidak hanya memiliki kemampuan fisik yang prima, tetapi juga kecerdasan dalam membaca permainan yang akan sangat dibutuhkan ketika menghadapi tim-tim berpengalaman di level Asia. Kini semua tergantung pada langkah PSSI. Apakah federasi akan bergerak cepat mengamankan jasa Chirino sebelum negara lain meliriknya? Mengingat FIFA sudah membuka jalan, proses administrasi tinggal menunggu kemauan sang pemain dan keputusan resmi federasi. Jika proses ini berjalan mulus, timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan amunisi penting tepat sebelum laga-laga berat melawan raksasa Asia dimulai. Bagaimana menurut kalian, apakah Daijiro Chirino adalah kepingan terakhir yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk menaklukkan Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah naturalisasi ini akan menjadi langkah strategis atau sekadar wacana belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Masa depan Marcelino di Oxford United. Akhirnya teka-teki masa depan Marcelino Ferdinand di Oxford United mulai terkuak. Ketua Umum PSSI sekaligus pemilik mayoritas saham Oxford United, Erick Thohir, secara belak-belakan membicarakan situasi salah satu talenta terbaik sepak bola Indonesia ini. Isu peminjaman Marcelino ke klub lain memang sudah berembus sejak beberapa pekan terakhir, dan kini Erick memberikan penjelasan langsung yang membuat publik semakin penasaran akan kelanjutan karier sang pemain. Sejak resmi bergabung dengan Oxford United pada 19 Agustus 2024, Marcelino memang belum mendapatkan banyak kesempatan bermain di tim utama. Catatannya cukup minim, hanya 2 kali tampil di musim 2024-2025. Pertama, sebagai pemain pengganti selama 13 menit di divisi Championship. Kedua, bermain selama 1 menit di ajang Piala FA. Sisanya ex-pemain Persebaya Surabaya ini lebih banyak memperkuat tim U21 Oxford United, di mana ia tampil dominan namun belum cukup meyakinkan untuk menembus skuad senior secara reguler. Dalam wawancara eksklusif bersama Skor ID yang tayang di kanal YouTube Skor Indonesia pada Minggu 10 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat, Erick Thohir menegaskan bahwa masa depan Marcelino akan diputuskan dengan mempertimbangkan banyak aspek. Ada pembicaraan antara Marcelino, keluarganya, dan pihak Oxford. Kami tidak mau memaksakan atau mencampur adukan urusan. Memang benar konsorsium Indonesia memiliki 68% saham Oxford dan kami melihat Marcelino sebagai talenta luar biasa yang harus ditempa dengan baik, ujar Erick. Erick menjelaskan bahwa adaptasi Marcelino di Liga Inggris bukanlah hal mudah. Meski dominan di level U21, atmosfer dan intensitas permainan di tim utama Championship yang terkenal keras dan fisikal menjadi tantangan besar.
Karena itu peminjaman ke klub lain menjadi salah satu opsi yang sedang dibicarakan agar Marcelino mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Jangan sampai kami egois menahan dia, lalu menyesal di kemudian hari. Kami siap mendukung Marcelino, mau tetap di Oxford atau bekerja sama dengan klub lain. Kita lihat saja nanti, tambah Erik. Saat ini kontrak Marcelino bersama Oxford United masih berlaku hingga 30 Juni 2026. Namun bagi pemain muda berusia 20 tahun, waktu bermain reguler di tim utama sangatlah penting untuk perkembangan karier. Erik pun menegaskan bahwa keputusan final akan sangat bergantung pada pembicaraan antara semua pihak, termasuk Marcelino sendiri. Ada keinginan dari dia dan keluarganya untuk bermain di tim utama. Kalau di Oxford kan masih ada U21, tapi ya kita akan lihat hasil pembicaraan klub-klub, tegasnya. Menariknya, dalam kesempatan yang sama, Erik juga menyinggung kabar terbaru soal kondisi penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni. Pemain ini mengalami cedera parah saat membela Oxford United di Piala Presiden 2025. Cedera tersebut diprediksi akan membuatnya absen pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Meski begitu, Ole menunjukkan dedikasi luar biasa untuk segera pulih. Dia bahkan mencari pelatih fisik dan chef sendiri demi mempercepat pemulihan. Saya sangat mengapresiasi itu, ungkap Erik. Pernyataan Erick Thohir ini tentu menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah langkah meminjamkan Marcelino akan menjadi keputusan terbaik untuk mengasah kemampuannya di Eropa? Ataukah justru ia sebaiknya tetap bertahan dan berjuang merebut tempat di tim utama Oxford United? Sementara itu, kabar cedera Ole Romeni juga menambah kekhawatiran jelang laga-laga penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah Marcelino sebaiknya dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain atau justru bertahan di Oxford untuk membuktikan diri? Dan mampukah Ole Romeni pulih tepat waktu demi memperkuat Garuda di laga krusial? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Persiapan Piala Kemerdekaan sudah sempurna. Persiapan Piala Kemerdekaan 2025 akhirnya dinyatakan rampung 100%. Kabar ini disampaikan langsung oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, setelah menggelar rapat koordinasi di kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, pada Minggu 10 Agustus 2025. Turnamen ini akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, mulai 12 hingga 18 Agustus 2025. Arya memastikan bahwa semua aspek penyelenggaraan telah disiapkan dengan matang, mulai dari keamanan, fasilitas, hingga kenyamanan penonton. Menurut Arya, keamanan menjadi fokus utama panitia penyelenggara. Ia memahami bahwa sebagian penonton sering khawatir soal keamanan di sekitar stadion, terutama untuk urusan parkir dan akses pulang setelah pertandingan malam hari. Oleh karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, untuk memastikan semua berjalan aman dan terkendali. Pelaksanaannya nanti akan berjalan baik, jadi jangan khawatir untuk nonton. Silakan datang dan nikmati pertandingannya dengan bahagia, ujar Arya dengan penuh optimisme. Piala Kemerdekaan 2025 kali ini akan menjadi tontonan istimewa bagi masyarakat Sumatera Utara. Pasalnya, 4 tim yang tampil adalah peserta Piala Dunia U17 2025 di Qatar, yakni Indonesia sebagai tuan rumah, Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan. Ketiga negara tamu tersebut bukan sembarangan karena memiliki reputasi mentereng di level junior. Uzbekistan adalah juara Piala Asia U17 2025. Mali merupakan runner-up Piala Afrika U17 2025. Dan Tajikistan adalah finalis Piala Asia U17 2025. Artinya, penonton akan disuguhkan pertandingan berkualitas tinggi yang syarat teknik, taktik, dan semangat juang. Arya menegaskan bahwa PSSI ingin memberikan hiburan sepak bola terbaik untuk masyarakat di Sumatera Utara.
Turnamen ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola internasional digelar di luar Pulau Jawa dengan skala sebesar ini. Pokoknya kita mau memberikan tontonan terbaik. Ini adalah hiburan bagi kita semua, katanya. Arya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan penuh sejak awal persiapan. Dukungan dari Pemprov Sumut memang tidak main-main. Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumut, Mahfullah Daulay, mengungkapkan bahwa keamanan dan kenyamanan penonton menjadi prioritas. Bahkan pemerintah daerah telah menyiapkan area parkir gratis untuk ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 di dalam kawasan Sumut Sport Center. Langkah ini diambil agar penonton tidak kesulitan mencari tempat parkir dan bisa fokus menikmati pertandingan. Mahfullah juga menekankan bahwa keamanan dari dan menuju stadion akan dijaga ketat. Mengingat pertandingan berlangsung pada malam hari dan total tiket yang dijual mencapai 20.000 lembar, koordinasi dengan kepolisian dan aparat keamanan dilakukan secara menyeluruh. Kami ingin memastikan penonton pulang ke rumah masing-masing dengan aman dan nyaman, tegasnya. Dengan persiapan yang disebut sudah sempurna, Piala Kemerdekaan 2025 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menyuguhkan hiburan berkualitas, tetapi juga mengangkat citra Sumatera Utara di mata dunia. Masyarakat pun kini tinggal menunggu momen kick-off dan menikmati atmosfer pertandingan internasional yang jarang terjadi di luar Pulau Jawa. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah dengan persiapan 100% ini, Piala Kemerdekaan 2025 akan benar-benar sukses dan meninggalkan kesan mendalam bagi penonton? Dan tim manakah yang menurut Anda akan keluar sebagai juara? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jordi Amat akhirnya berani tanggapi peluang timnas Indonesia bermain di JIS. Akhirnya bek Persija Jakarta sekaligus pemain timnas Indonesia, Jordi Amat, angkat bicara soal peluang skuad Garuda bermain di Jakarta International Stadium dalam kurung JIS. Stadion megah yang berkapasitas hingga 82.000 penonton itu memang tengah menjadi sorotan setelah sukses menjadi markas baru Persija di musim Super League 2025-2026. Menurut Jordi, JIS sangat layak digunakan timnas Indonesia, namun ada satu catatan penting yang harus segera dibenahi, kualitas rumput. Pernyataan itu disampaikan Jordi usai laga pembuka Super League antara Persija dan Persita Tangerang, Minggu 10 Agustus 2025. Dalam pertandingan yang digelar di JIS tersebut, Macan Kemayoran tampil dominan dan menang telak 4-0. Bagi Persija, ini adalah awal manis di markas baru mereka. Namun di balik kemenangan itu, kualitas rumput stadion kembali menuai kritik baik dari pemain maupun publik di media sosial. Jordi Amat yang baru saja direkrut Persija di bursa transfer musim ini mengaku senang bisa merasakan atmosfer JIS. Ia bahkan mengatakan bahwa akan sangat menyenangkan apabila timnas Indonesia bisa menjadikan stadion ini sebagai kandang di laga-laga internasional. Terlebih, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah bertemu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas peluang tersebut. Menurut Jordi, potensi itu terbuka lebar. Tentu saja itu akan sangat menyenangkan, ujar mantan pemain Swansea City dan Real Betis itu. Bermain di stadion besar dengan dukungan penuh supporter akan menjadi pengalaman luar biasa bagi timnas Indonesia. Namun, Jordi tak menutup mata terhadap kekurangan yang ada. Ia secara jujur menilai bahwa kualitas rumput JIS masih belum memenuhi standar ideal untuk pertandingan internasional. Menurutnya, permukaan lapangan yang mudah tercabut dan tidak merata akan mengganggu kenyamanan serta keamanan pemain. Apalagi di level pertandingan internasional, detail seperti ini bisa memengaruhi performa tim. Satu hal yang perlu mereka tingkatkan adalah rumputnya. Rumputnya harus ditingkatkan lagi, saya tidak tahu caranya, tapi kita perlu mencari solusi terbaik, kata Jordi. Ia menambahkan bahwa di sepanjang laga Persija versus Persita, dirinya merasakan langsung ketidaknyamanan akibat rumput yang mudah terangkat. Kondisi ini juga menjadi bahan perbincangan panas di media sosial, di mana banyak penggemar sepak bola menyoroti hal yang sama. Pemain keturunan Indonesia Spanyol ini menegaskan bahwa jika kualitas rumput bisa dibenahi, maka JIS bisa menjadi pilihan utama timnas Indonesia untuk setiap jeda internasional.
Ia percaya bermain di stadion dengan fasilitas modern seperti JIS ditambah dukungan supporter yang memadati tribun akan memberikan dorongan besar bagi para pemain Garuda. Sangat mudah untuk tercopot, Anda tidak tahu bagian mana yang bagus atau tidak. Jika kita bisa meningkatkan hal itu, timnas bisa bermain di sini setiap jeda internasional. Itu akan menyenangkan, tegas Jordi. Komentar Jordi ini menjadi masukan penting bagi pihak pengelola stadion. Sebab meski JIS memiliki infrastruktur megah dan kapasitas besar, kualitas lapangan tetap menjadi faktor utama dalam kenyamanan bermain. Jika perbaikan dilakukan dengan serius, bukan tidak mungkin JIS akan menjadi kandang kebanggaan timnas Indonesia di masa depan. Kini bola ada di tangan pengelola JIS dan PSSI. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan para supporter, peluang melihat timnas Indonesia bermain di JIS bukan lagi sekadar wacana. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah perbaikan rumput akan cukup untuk membuat JIS layak jadi kandang Garuda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.